Silakan sebutin nama dan dari mana asal. Mudofar. Siapa? Namanya Mudofar. Muzaffar. Dari mana asal Muzaffar? Sama dari Kedaton juga. ya. Di mana kesalahannya? Yang to'ami yang benar to'amu. Masya Allah, keren, sip. Udah ya, sekarang kita naikin levelnya. Inna syajarataz zakum. Sekarang saya akan apa ya istilahnya? Nanya sama antum, berhenti di syajarata. Iya, berhenti di syajarata, berhenti. Pakai mic-nya. Inna syajaroh. Sip. Tangkap Batman. Buka surat Ad-Dukhan ayat tersebut. Ayat berapa itu? Ini nyala. Inna sajarot. Nanti dulu. Sajarot. Ayat berapa itu? 43. Ya, silakan dibuka. Sudah? Saya pengen coret-coret. Oh, ini dia. Inna syajarataz zakum. Katakanlah ada mushaf cetakan keluar, tap. Tulisannya seperti ini. Hah. Misalkan ada, ya, kok bisa nyambung sini? Gimana caranya? Dari situ ya? Masya Allah, sip. Ada tulisan Inna syajarataz zakum, seperti ini tulisannya. Maka ketika terjadi hal seperti ini, misalkan tadi tolong berhenti di sana. Akhirnya misalkan ada orang berhenti Inna syajaroh, maka itu satu kena dia di level berikutnya, di level kedua. Artinya di dalam Al-Quran itu penjagaan Al-Quran bukan cuma dengan bacaan, tetapi dia juga dengan tulisan. Apa hubungannya sama masalah tulisan? Nanti. Nah, yang jelas ada hubungan, jelas ada hubungannya. Berarti gimana? Sekarang coba lihat di mushaf teman-teman semua. Harusnya gimana? Taknya, kalau seandainya ada mushaf tulisan seperti ini, maka mushaf itu perlu ditarik dari peredaran. Kalau ada. Kenapa? Karena nanti di antara rukun al-qiraah as-sahihah, rukun Al-Quran yang sahih itu 3. Dan ini menjadi kesepakatan para ulama. Pertama, fakullu ma wafaqa wajha nahwi, sesuai dengan kaidah tata bahasa. Kalau seandainya ada Al-Quran tulisan dan bacanya seperti ini, misalkan harokatnya misalkan inna syajarati, misalkan inna syajarati zakum, itu ada masalah. Harus dikaji dulu, Kenapa? Inna tansibul isma wa tarfa'u al-khabar. Oke, kalau yang tahu bahasa Arab. Di sini harus tak terbuka. Dari mana kita tahu ini? Nanti ada ilmunya. Matan yang tadi dibaca sama adik-adik, Tuhfatul Atfal, itu adalah adiknya dari matan yang membahas tentang ini, yaitu matan Al-Jazariyah. Atau istilahnya sebuah matan yang di dalamnya berisi kaidah-kaidah dasar untuk hal yang perlu diketahui oleh orang yang pengen tahu Al-Quran. Dari sisi bacaan dan tulisan. Dan bisa dikatakan itu adalah matan tertinggi atau yang paling favorit, yang paling populer, matan tertinggi lah istilahnya dalam pembahasan tajwid dasar. Cuman itu makhrajnya di mana sih? Bukan, makhrajnya hanya paling 5% aja dari tajwid itu. 5% juga itu kayaknya masih terlalu besar. Oke. Nah, kok saya kayak ngeliat di TV. Berarti kalau misalkan tulisan ta'nya seperti ini, ketika berhenti gimana?
syajarat. Berikutnya, dari mana kita tahu tak di sini di dalam Al-Qur'an itu cuma tak di ad-dukhan saja yang pakai tak terbuka. Nanti ada ilmunya. Yang hafal matan Jazari dan pernah ikut minimal daurah yang kelasnya levelnya kelas di atas 70 jam daurah tahsin Al-Qur'an dimanapun, entah di Sumatera ataupun di Bandung bersama saya, pasti tahu. Daurah dauman atau tinta karantina tahsin al-mahir bil Quran 10 hari karantina. Ada yang tahu dalilnya apa? Kalau ada yang bersuara, kemungkinan besar dia alumni tinta atau alumni dauman. Syajaratu yang di surat Ad-Dukhan itu pakai tak terbuka. Dalilnya belum ada. Sip. Insyaallah nanti Umi Wanti mungkin. Syajaratu dukhani, syajaratu yang terdapat pada surat Ad-Dukhan. Maksudnya itu lagi ngomongin bab tentang tak terbuka. Itu pasti pakai tak terbuka. Selain itu kalau ada syajarah itu pasti tertutup. Buka. Innaha syajaratu takhruju fi aslil jahim. Di sana kalau antum buka surat apa itu? Surat apa? Surat apa? As-Saffat. Ayat berapa? Ayat berapa? Ayat Mas. Soalnya setelah ini saya berniat pengen naikin lagi levelnya. Kalau misalkan ada yang dapat ini. As-Saffat ayat berapa? Dan cari semua syajaratu di dalam Al-Qur'an itu pasti pakai ta marbuthah selain di surat Ad-Dukhan. Nah. Berikutnya, di syajarah innaha syajaratun takhruju, syajaratun takhruju, syajaratun takhruju. Ketika berhenti di syajaratu pakai ta marbuthah kan? Gimana cara berhentinya? Gimana? Tergantung. Kita lagi ngomongin Al-Qur'an, berarti Al-Qur'an itu bukan cuma riwayat hafaz. Hafaz itu hanya bagian kecil saja dari Al-Qur'an. Di sana bisa syajarah, oke sih. Bisa juga syajareh. Oke. Ta marbuthah soalnya. Oke, dan itu hanya ada di ilmu qiraat. Baik. Sekarang apa hubungannya itu tadi semua dengan fasahah tulisan? Kalau kita lihat ini yang digambar, ini ada tulisan. Tulisan apa ini? Kira-kira ini puisi cinta atau tulisan apa nih? Tulisan surat apa nih kira-kira nih? Atau surat salah satu dari bagian dari Al-Qur'an? Bagaimana kita bisa menjamin kalau ini adalah bagian dari Al-Qur'an? Di sanalah pertama penghafal Al-Qur'an akan berdiri yang terdepan. Coba ini tolong baca surat apa? Cung. Kita akan cari lagi emas dan permata berikutnya. Ada 1 sampai 10, 2, 3, 4, 5. Ya, baca. Zaki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud. Masya Allah, keren nanti. Ya, enak. Ketika kita bisa mengungkap satu kalimat saja, satu kata saja di dalam ayat ini semuanya akan ketahuan. Ayo Bu, ngapalin. Nah, itu dia intinya. Ayo kita sama-sama ngapalin Al-Qur'an. Sebelum Al-Qur'an itu terpisah dari, bukan Al-Qur'an terpisah dari kita, sebelum ruh ini terpisah dari jasad kita. Barangkali nanti dia di alam kubur akan datang menemui kita dalam bentuk wajah yang berseri-seri. Imam Syatibi beliau menggambarkan sebagaimana nas yang diterima dari hadis-hadis yang masyhur dan mutawatir. Sebelum ke hadis kita ke Imam Syatibi dulu yang melukiskan wujud Al-Qur'an nanti ketika datang menemui kita di alam kubur. Wa haitsul fata yarta'u fi zulumatihi. Ingatlah ketika seorang fata itu diartikan ya seorang anak laki-laki atau anak perempuan, pemuda. Kenapa pemuda? Ya karena ketika orang mati itu
mati itu katakanlah rambutnya putih apa segala macam putih, usianya 100 tahun, 1000 tahun, itu di dunia kalau sudah di dalam kubur, maka dia satu usia semua. Oke. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Pelayan-pelayannya saja itu anak-anak muda dan kekal dia. Maka dari situ saja bisa ketahuan berarti tuannya bagaimana. Gak mungkin tuannya menua. Wahaitsul fata, ketika seorang manusia yarta'u fi dhulumatihi, yarta'u terperanjat karena kegelapan, minal qabri kubur, yalqahu sanan mutahallila, saat itu datanglah sanan mutahallila, cahaya, sosok cahaya yang memberikan apa, wajah basyal masrur, yang berseri-seri, dan juga memberikan ungkapan-ungkapan tenang, sabar, kamu nggak apa-apa, tenang, pokoknya gitulah, menemani. Nah, siapa dia? Itu lagi ngomongin tentang Al-Quran. Wa inna kitaballahi awthaqu syafi'in. Sesungguhnya kitabullah itu adalah terpercayanya pemberi atau penolong atau pemberi syafaat. Nah, okay. Di sini ini adalah Al-Quran yang tertulis. Kalau misalkan katakanlah ini kita katakan Al-Quran, sementara kita katakan ini Al-Quran. Okay. Kenapa sementara? Nanti ketika misalkan Allah Ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu laha fizun, pakai dha dan bukan pakai zoi, lahafizun, zun, zoi, itu nanti ada khusus tersendiri. Ihdinaz zirata, itu namanya sod yang tercampur zai, ada bunyi itu. Maka jangan ucapan dha dengan zo. Oke. Nanti di fasahatul lisan, tenang. Lahafizun, kami pasti akan menjaga. Pertanyaannya, kalau misalkan ada orang pengen membakar ini, bisa nggak? Ada orang pengen membakar ini, bisa nggak? Bisa. Musnah nggak? Nah, di sini berarti ada dua nih. Musnah nggak? Enggak. Musnah, enggak. Cung yang musnah. Pokoknya musnah apa enggak dulu? Musnah. Ya udah, cung yang musnah. 1, 2, ada intinya. Cung yang tidak musnah. Cung yang golput. Maka kita dari sini kita harus bedakan antara mana mushaf dan mana Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalamullah. Dia tidak ada bentuk fisiknya, maksudnya tidak dalam bentuk fisik. Ini ketika ada bentuk tulisan seperti ini tulisan mushaf. Mushaf isinya Al-Quran. Mushaf isinya pasti Al-Quran. Al-Quran belum tentu di mushaf. Tadilah adik kecil tadi itu hafal 3 juz, ada Al-Quran di situ. 3 juz. Al-Quran, mana lagi Al-Quran? Di sini ada catatan, gak ada tulisan. Nah tuh Al-Quran tuh. Itu yang di laptop, ini yang di layar Al-Quran deh kan. Tulisan Al-Quran. Oke. Ketika ini sobek, rusak, musnah, tapi ininya aja, jasadnya, fisiknya, fisik mushafnya, fisik kertasnya. Apakah ayatnya juga hilang? Tidak. Kita lihat. Nah, ini dia contohnya. Sekarang tolong baca ini. Kurang besar, kita perbesar. Tapi nggak bisa diperbesar. Oke, singkat cerita adalah ayat ini keren banget. Kalau misalkan ada yang kurang mau lebih dekat, kita akan kasih waktu sekitar tapi jangan lama-lama, 10 detik. Ungkap satu kata paling pertama aja. Nanti insya Allah terungkap semua, terutama yang sudah hafal. Saya kasih gambaran, ini di surat An-Nahl.